seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat di sana bikin masjid, bikin apa? Gampang. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Salat. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi dini. Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tahu? Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPQ.
Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu ya kita santai aja. Yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabiltu nikaha wa taswijaha bil mar'il madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh. Karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, haram karena rodok, haram karena musoh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Nah, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, saat terus fanis huma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan. Seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zauji wa